Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di Anti Stone Channel, dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 21 Maret 2025. Kondisi dari market hari ini ya, per video ini dibuat, Bitcoin bertahan di kisaran level 84.200 setelah kemarin sempat menyentuh area 87.500-an. Padahal kemarin kita target Bitcoin bisa ke 88.000 ya. 88.000, ternyata cuma sampai 87.600. Pergerakan Bitcoinnya udah mengalami penurunan seperti itu. Dan ya bisa dibilang akibat dari selling pressure yang memang sempat terjadi. Jadi akan ada beberapa sentimen data penting di hari Jumat ini sebelum nanti hari Sabtu dan Minggu. Di weekend market biasanya akan off. Jadi hari terakhir untuk terjadi volatilitas di market futures, forex, kemudian juga ada komoditi dan juga market saham. Hari ini kita akan dapat beberapa sentimen data penting dari Jepang. Akan ada rilis data terkait dengan CPI and core CPI inflation jam setengah 7 pagi. Kemudian dari Inggris akan ada rilis data public sector net cash requirement, mungkin nggak terlalu berpengaruh. Kemudian dari Uni Eropa ada European Union Leader Summit ya. Ini membicarakan tentang perekonomian untuk Uni Eropa. Kemudian ada data dari Amerika Serikat, itu ada member William yang akan speech. Nggak terlalu gimana-gimana sih sentimen data hari ini. Sementara untuk sedikit review aja, kemarin kita dapat interest rate decision dari Amerika Serikat, di mana Amerika Serikat resmi mempertahankan suku bunga ya 4,5%, dan ada statement juga dari Jerome Powell terkait dengan seperti apa inflasi. Kemudian juga dilihat dari data yang lain ada Cina ya yang merilis data terkait dengan loan prime rate, terkait dengan suku bunga di Cina juga, di mana suku bunganya masih dipertahankan seperti itu. Kemudian juga ada data unemployment rate dari Inggris ya, di mana data pengangguran menunjukkan masih berada di posisi yang kurang lebih sama. Kemudian kemarin juga ada keputusan suku bunga dari Bank of England, di mana suku bunga bertahan di kisaran 4,5%. Itu sih beberapa rilis data yang cukup penting di perdagangan kemarin yang mempengaruhi kondisi dari pasar. Teman-teman, sedikit kita review kondisi dari FOMC kemarin ya, di mana FOMC kemarin ada beberapa hal yang berubah dari outlook ekonomi dari The Fed ya, terkait dengan kemungkinan inflasi, kemudian GDP, data pengangguran, dan juga kira-kira suku bunga The Fed itu ada di kisaran level berapa. Gitu. Jadi menurut data kemarin, inflasi diprediksi di tahun 2025 ini bisa naik sampai 2,7% ya, dan ini merupakan projection yang cenderung meningkat teman-teman dibandingkan dengan projection di Desember 2024 kemarin, di mana inflasi itu diprediksi cuma sampai di 2,5%. Kalau kita lihat dari data PCE inflation untuk Amerika Serikat saat ini kita berada di poin 2,3 ya. Sorry, 2,5 teman-teman. Jadi inflasi saat ini kita berada di kisaran 2,5%, dan menurut projection yang terbaru itu berpotensi untuk kembali naik ke 2,7. Ya, impact dari barang-barang yang cenderung lebih mahal karena kenaikan pajak yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya. Seperti itu. Kemudian untuk GDP diprediksi bakalan turun. Ya, sebelumnya itu ada di 2,1%, saat ini diprediksi turun menjadi 1,7. Ini berarti perekonomian akan cenderung lebih sulit di masa depan.
Data pengangguran diprediksi bakalan meningkat 0,1% dibandingkan dengan data sebelumnya. Ekspektasi The Fed pangkas suku bunga 3 kali itu berkurang menjadi hanya 2 kali saja di tahun 2025 ini. Data kemarin sebenarnya data yang sangat negatif untuk pasar, baik itu saham ataupun juga Bitcoin atau kripto, teman-teman. Yang positif tentu saja di posisi seperti ini harusnya adalah emas atau gold, gitu. Jadi bisa menjadi pertimbangan untuk teman-teman melirik bond ataupun gold. Ya, ini banyak yang memprediksi bahwa dua aset tersebut yang bakalan glowing di tahun 2025 ini. Jadi bond atau obligasi dari Amerika Serikat atau US Treasury dan juga eh, gold ya di market spot itu akan sangat-sangat menarik untuk teman-teman yang pengen invest di gold. Nanti ada yang tanya lagi, invest di gold di mana? Banyak teman-teman. Platform sekarang rata-rata bank digital udah bisa teman-teman beli gold kayak Neobank, kemudian Cbank, atau mungkin teman-teman bisa beli di Shopee, Tokopedia itu sudah ada marketnya untuk beli gold secara digital. Kalau teman-teman mau yang lebih tradisional bisa datang ke Antam untuk beli batangan itu ya, emas batangan. Atau mungkin kalau yang nggak pengen ribet bisa datang ke Pegadaian. Di sana ada tabungan emas Pegadaian. Bisa teman-teman beli emas dalam bentuk tabungan. Jadi teman-teman nggak pegang fisik, tapi dalam bentuk tabungan. Dan itu udah banyak banget bisa teman-teman jadikan itu sebagai alternatif. Nah teman-teman, aku mau informasikan dulu kalau teman-teman bisa dapetin cashback sampai dengan Rp10.000 jika teman-teman melakukan deposit di toko kripto via QRIS eh, Neobank ya, dengan minimum deposit adalah 300.000. Campaign ini berlaku sampai dengan tanggal 20 April 2025. Jadi buat teman-teman yang ada rencana buat deposit toko kripto bisa pakai Neobank dan dapetin cashbacknya. Diskon ini hanya berlaku untuk 100 transaksi pertama setiap harinya. Jadi manfaatkan kesempatan ini. Yang mau daftar toko kripto dan Neobank bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Di Neobank teman-teman juga bisa transaksi emas ya. Di sini tinggal masuk ke menu Gold. Oke, teman-teman, kita akan lanjut di beberapa berita yang kita temukan di market. Coinbase kemarin merilis monthly report terkait dengan tensi dan juga transaksi yang ada pada market. Jadi secara overall pergerakan dari Bitcoin dan kripto itu sudah turun di Januari 2025 karena ada ketidakpastian ekonomi. Impact daripada kebijakan yang diambil oleh Donald Trump terkait dengan pajak ya, pajak import terutama, dan juga ada beberapa faktor-faktor lain yang juga mempengaruhi semakin buruknya kondisi dari market. Selain itu juga ada pembahasan terkait dengan Bitcoin sebagai strategic reserve, bahkan kripto sebagai strategic reserve. Tapi hal tersebut tidak terlalu memberikan impact terhadap market kripto. Market kripto cenderung merespon negatif impact dari kebijakan dari Donald Trump yang masih sangat ketat terkait dengan tarif import. Ya, ini membuat market-market itu banyak yang negatif di awal Januari 2025 ini sampai sekarang. Perang dagang itu tidak akan pernah menguntungkan pihak manapun dan itu akan sangat-sangat merugikan. Jadi dari kebijakan yang diambil oleh Donald Trump kita tahu, oh ternyata waktunya untuk koreksi dulu untuk market saham, market kripto, dan ini adalah kesempatan kita untuk kumpulin dana lagi teman-teman untuk nanti kita ambil barang ketika harganya sudah murah gitu. Sementara emas masih akan jadi yang paling diunggulkan. Jadi investor sudah banyak yang beralih dan membuat emas berada dalam all time high. Jadi secara performance kripto masih bisa dibilang lemah ya. Performance-nya lemah, belum terjadi peningkatan yang sangat signifikan. Dan ini kita harus hati-hati karena impact-nya bisa berlanjut bahkan sampai 6 bulan ke depan. Baru market mungkin akan secara short term mengalami recovery. Jadi kalau kita hitung sejak Januari, berarti kita sudah masuk ke bulan ketiga. Dan harusnya kalau ini masih tetap negatif, mungkin akan masih berlanjut sampai nanti di bulan Mei, Juni. Baru mungkin akan recover di Q3 atau Q4 2025. Gitu. Harapannya semoga segera recover untuk market dan mungkin kita akan masuk ke dalam momen-momen di mana kita bisa ambil barang murah ke depannya.
Sementara dari data US Bitcoin Spot ETF, kemarin masih ada inflow masuk yang berlanjut dari Bitcoin Spot ETF, menunjukkan indikasi yang lumayan positif setelah sekitar lebih dari 2 minggu terus mendapatkan outflow atau arus keluar yang berkelanjutan. Kemudian dari data Ethereum Spot ETF masih dalam tekanan jual. Dubai dikabarkan akan meluncurkan real estate tokenization yang akan dilakukan itu di tahun 2033, yang mana forecastnya nilai dari market value-nya sampai dengan 16 miliar US dollar. Ini sangat-sangat besar dan tentu saja tokenisasi ini akan membuat aset-aset tersebut bisa tercatat sepenuhnya di dalam blockchain. Adopsi tokenisasi sekarang sudah pelan-pelan terus naik ya teman-teman. Harapannya sih ini akan menjadi sesuatu yang bakalan mempermudah, memperbaiki regulasi dan juga untuk perkembangan dari tokenisasi aset digital bisa tetap bertumbuh. Pakistan dikabarkan planning untuk melegalkan Bitcoin dan juga kripto. Ya, ini salah satu negara yang saat ini juga membuka diri untuk perkembangan dari kripto dan semoga ini bisa terus meluas ya ke negara-negara Asia Selatan dan juga Timur Tengah. Selain itu ada Telegram mendapatkan investasi sekitar 400 juta US dollar. Teman-teman, ini cukup menarik karena investor-investor yang masuk ke Telegram itu datang dari Sequoia Capital, Rabbit, Benchmark, kemudian Kingsways yang kalau diakumulasi itu investasinya sampai 400 juta untuk pengembangan Toncoin cryptocurrency. Lalu datang dari Coinbase lagi terkait dengan Ethereum Validator Performance Report. Jadi secara keseluruhan ya, jumlah koin yang di stake oleh Coinbase Validator itu sudah mengalami kenaikan sampai dengan 11,42% ya per tanggal 4 bulan Maret 2025. Kemudian dilihat dari participant rate itu sudah sampai 99,75%. Jadi bisa dibilang secara validator jumlah orang yang stake di Ethereum menurut Coinbase Validator itu terus mengalami lonjakan atau kenaikan meskipun Ethereum mengalami penurunan secara performance. Itu buat reportnya Ethereum. Kemudian Presiden Donald Trump itu sempat speak juga di acara Blockwork Digital Asset Summit 2025 yang diadakan di New York pada tanggal 18 sampai dengan 20 Maret kemarin. Gitu. Jadi intinya adalah Presiden Trump mengatakan bahwa ia akan mengakhiri perang regulasi pemerintah terhadap kripto dan Bitcoin dalam acara tersebut. Ya meskipun dia tidak hadir langsung, dia hanya bisa lewat Zoom, teman-teman. Dan ini menurut saya merupakan sebuah berita yang bagus dari sudut pandang regulasi terkait dengan kripto. Kemudian dilanjutkan dengan cuitannya di aplikasi Truth milik dari Donald Trump. Jadi pada intinya adalah Donald Trump mengecam The Fed ya yang belum melakukan pelonggaran terkait dengan tarif suku bunga yang dibebankan gitu. Jadi menurutnya adalah The Fed harusnya mulai beralih atau melakukan pemangkasan suku bunga kembali. Pada tanggal 2 April itu akan jadi hari pembebasan untuk Amerika. Tambahnya seperti itu. Jadi ini terkait dengan kritik The Fed yang masih mempertahankan suku bunga di level yang cukup tinggi. Donald Trump nggak tahu kalau kebijakan tarif dagangnya itu merugikan market, teman-teman. Jadi ini bukan masalah melemparkan tanggung jawab ke The Fed ya, meskipun kita sebenarnya expect juga The Fed melakukan pemangkasan suku bunga, tapi karena mungkin belum memungkinkan bagi The Fed, ya mestinya kan kita berfokus ya apa yang kita bisa kontrol. Jadi dalam hal ini Donald Trump masih bisa kontrol terkait dengan tarif pajak yang seharusnya tidak diberlakukan gitu, tapi bukan melempar kesalahan kepada Jerome Powell. Kemudian dari YZI Labs sekarang
berfokus pada biotech, pengembangan biotech ya. Jadi baru aja mengajak partnershipnya yaitu Genhe sebagai general partner untuk lead biotech investment. Jadi saat ini dari YZI Labs itu sudah mengajak James Parking sebagai general partner dalam biotech investment yang akan berkontribusi nanti untuk strategik penggabungan antara AI, Web3 dan juga biotech. Dan ini akan memberikan impact terhadap perkembangan teknologi di masa depan. Itu kemudian datang dari SEC terkait dengan statementnya yang mengatakan project dengan aktivitas proof of work atau mining activities itu tidak bisa dinyatakan sebagai sekuritas. Ini adalah berita terbaru hari ini dan mestinya ini akan menjadi berita yang bagus untuk koin-koin berbasiskan proof of work atau koin-koin yang bisa di mining. Karena secara otomatis koin-koin yang dalam konsensus proof of work tidak bisa dikategorikan sebagai sekuritas gitu. Oke, lalu gimana untuk pergerakan Bitcoin dan kripto secara keseluruhan? Secara data kemarin negatif. Ya, meskipun kita sudah wanti-wanti kemarin juga datanya negatif, tapi anehnya pergerakan Bitcoin masih bisa rally. Tren saat ini secara makroekonomi jelas masih negatif. Secara teknikal ada indikasi kenaikan kemarin ya secara jangka pendek. Namun hari ini kita melihat adanya selling pressure yang berarti buyer it's not ready to bullish now. Teman-teman, kondisi dari smart money masih cenderung negatif, masih kosong. Kemudian volume perdagangan pun kemarin sempat mengalami kenaikan tapi tidak berlangsung lama. Bitcoin dominance agak sedikit menguat 0,27%. Sementara itu dari indeks dolar di perdagangan kemarin ada sedikit peningkatan. S&P 500 turun, Bitcoin turun, gold ada sedikit koreksi. Altcoin mayoritas negatif kecuali BNB, kemudian TON, Telegram, ya itu sih. Mungkin karena kemarin BNB dan TON ini dia merah ya, dan hari ini dia justru hijau sendiri, sementara altcoin yang lain masih dalam tekanan jual. Teman-teman, buat teman-teman yang ada request koin, kemarin kita sudah sempat bahas beberapa koin ya. Mungkin teman-teman ada yang ketinggalan analisanya, jadi biar nggak double kita bikin video. Coba teman-teman cek di profil channel YouTube ini, masuk ke menu bagian video, atau teman-teman juga bisa masuk ke playlist, terus pilih analisa kripto. Gimana tuh? Playlist. Nah ini dia analisa kripto kita. Kita sudah bahas banyak sekali altcoin di sana. Kemarin kita bahas koin-koin AI agent, sebelumnya Pin Network, kemudian juga Altlayer, Polygon, Polkadot, kemudian Fed AI, Chainlink, PP, dan koin-koin yang lain kita juga sudah sempat banyak bahas. Jadi silakan dicek video-video kita yang kemarin tentang update-update fundamental dan juga kondisi dari market secara keseluruhan. Gitu. Kalau untuk saat ini sih movement kita lebih berfokus pada Bitcoin. Bitcoin overall gagal capai level 87 ribuan, 88 ribu kemarin ya. Karena kita harapkan adanya semacam retracement sesaat, tapi ternyata tidak capai level tersebut dan baru di 87.500 pergerakan Bitcoin sudah cenderung terjadi koreksi. Dari saya pribadi melihat pergerakan Bitcoin masih akan berpeluang konsolidasi dulu secara jangka pendek. Ya, mungkin Bitcoin akan berpeluang turun balik ke kisaran level 80.000 sampai dengan level terbaik untuk akumulasi adalah di 77.000. Kalau seandainya Bitcoin capai level 77.000, saya akan kembali cicil Bitcoin saya. Gitu. Secara bigger picture, pergerakan Bitcoin dalam technical dia masih dalam ascending channel, jadi masih sangat-sangat berpotensi untuk melanjutkan fase rally-nya seperti itu. Bitcoin dominance masih cukup kuat. Ethereum, Solana, XRP rata-rata sudah menunjukkan indikasi pembalikan arah atau yang sebelumnya bullish masuk ke fase koreksi atau bearish. Jadi kalau outlook untuk altcoin secara overall menurut saya cenderung berkebalikan sama Bitcoin. Bitcoin masih berpotensi untuk rally, tapi altcoin ini sudah terjadi pelemahan tren. Gitu. Jadi kalau untuk saat ini saya belum terlalu berfokus pada altcoin, tapi lebih kepada fokus ke Bitcoin saja.
gitu, sambil menunggu altcoinnya pada diskon lebih daripada harganya saat ini gitu. Jadi bisa dipertimbangkan area 80.000 dan juga 77.000 untuk teman-teman yang pengen melakukan akumulasi gitu. Itu aja sih, karena volume perdagangan cenderung turun, smart money juga cenderung turun. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Kita punya komunitas juga di Telegram. Untuk teman-teman yang punya Telegram, boleh join, linknya ada di kolom deskripsi. Sekian akhir kata saya Andre, makasih.